Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wahyu Mei Susiawati, mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UNS. Sebelum ke materi, apakah kalian tahu kita sedang di mana? Yap, kita sedang di pasar. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai pasar. Simak videonya sampai akhir ya. Materi yang akan kita pelajari antara lain pengertian pasar, syarat terjadinya pasar, fungsi dan peran pasar, bentuk pasar, dan juga dampak iptek terhadap perubahan struktur pasar. Lalu, tahukah kalian apa itu pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, dari pengertian pasar tadi dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya pasar itu ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan juga terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Lalu, fungsi dan peran pasar dalam perekonomian itu apa saja ya? Oke, yang pertama mengenai fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama adalah pasar sebagai sarana distribusi. Maksudnya, pasar berfungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian, fungsi yang kedua adalah pasar sebagai sarana pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Ketika pembeli bertemu dengan penjual dan melakukan tawar-menawar harga, maka akan tercapai suatu kesepakatan hingga terbentuknya harga. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah peran pasar sebagai sarana promosi. Nah, pasar juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil produksi mereka kepada calon pembelinya. Setelah kita mengetahui fungsi pasar, kita akan belajar mengenai peran pasar bagi pelaku ekonomi, yaitu yang pertama, bagi produsen. Bagi produsen dapat menjual produk, barang dan jasa kepada konsumen. Yang kedua, lebih memudahkan produsen dalam melakukan kegiatan distribusi dan promosi sebagai tempat menjual barang dan jasa. Kemudian, bagi konsumen dapat lebih mudah mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, pasar juga dapat mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan pendapatan negara melalui retribusi dan pajak. Selanjutnya, kira-kira ada berapa ya bentuk pasar itu? Nah, bentuk atau jenis pasar dapat dibedakan menjadi banyak sekali jenisnya. Tapi di video kali ini kita hanya akan membahas jenis pasar berdasarkan strukturnya. Struktur pasar yang dimaksud di sini itu mengacu pada sifat dan tingkat persaingan di pasar untuk barang dan jasa. Nah, ada 3 faktor penentu struktur pasar, yaitu jumlah penjual dan pembeli, sifat produk, dan kebebasan keluar dan masuk pasar. Nah, berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar dengan jumlah penjual dan pembeli banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Kemudian, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen atau sama atau identik. Dan yang ketiga, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Keempat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Yang kelima, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, distribusi produk relatif lancar. Oke, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, kita lanjut ke kelebihan dan juga kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Pertama, kelebihan dari pasar persaingan sempurna
sesuai dengan permintaan pasar. Pasar ini juga terpacu untuk berproduksi dengan efisien. Sumber daya produksi bebas keluar masuk sehingga kegiatan ekonomi lebih sehat dan juga barang yang tersedia banyak. Kemudian, kelemahannya adalah barang yang diperdagangkan bersifat homogen dan inovasi produk menjadi terhambat sehingga konsumen tidak mempunyai banyak pilihan produk. Selain itu, tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lainnya karena sifatnya homogen. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar tradisional yang di dalamnya ada pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar beras, pasar sembako, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. Tetapi, dalam pasar tersebut ada satu atau beberapa penjual yang dominan, sehingga penjual yang dominan tersebut dapat mempengaruhi harga. Nah, pasar persaingan tidak sempurna ini ada 3 jenis, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Nah, kenapa ya bisa terjadi pasar monopoli? Ternyata ada 3 penyebab utama terjadinya pasar monopoli. Yang pertama, monopoli alamiah atau monopoli by nature. Itu merupakan pasar monopoli yang terjadi secara alamiah karena memiliki atau memproduksi suatu barang jasa yang unik. Gitu. Kemudian yang kedua, karena monopoli by law atau monopoli terjadi karena adanya aturan atau undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, itu monopoli by license, yaitu pasar monopoli yang disebabkan oleh perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektualnya. Nah, kemudian ciri-ciri dari pasar monopoli itu yang pertama, hanya ada satu penjual atau perusahaan yang mendominasi seluruh pasar dan terdapat banyak pembeli. Yang kedua, penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Dan ketiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Dan yang terakhir, adanya hambatan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke pasar. Nah, kelebihan dari pasar monopoli yang pertama, persaingan rendah dan hampir tidak ada karena hanya satu perusahaan yang mendominasi. Yang kedua, tidak takut kehilangan konsumen. Ketiga, mendorong untuk adanya inovasi baru agar tetap terjaga monopolinya. Dan yang terakhir, dapat menjalankan operasionalnya secara lebih efisien. Kemudian, untuk kelemahannya, itu yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Kedua, timbul ketidakadilan karena keuntungan banyak dinikmati oleh produsen. Ketiga, adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. Kemudian mengurangi kesejahteraan konsumen karena konsumen harus membeli barang dengan harga yang sangat tinggi oleh perusahaan monopoli. Dan yang kelima, memicu munculnya pasar gelap. Dan yang terakhir, perusahaan perlu biaya yang besar untuk terus memonopoli pasarnya. Contoh dari pasar monopoli di Indonesia ini antara lain PLN, PT Pertamina, PT Telkom Indonesia, PT KAI, dan juga PDAM. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang menawarkan satu jenis barang dan dikuasai oleh beberapa perusahaan, biasanya 3-10 perusahaan. Nah, ciri-ciri dari pasar oligopoli itu yang pertama, terdapat banyak pembeli dan hanya ada beberapa penjual saja, kisaran 3-10 perusahaan. Kemudian produk yang dijual itu bisa bersifat homogen atau heterogen, bisa sejenis ataupun berbeda. Kemudian yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. Yang keempat, ada saling ketergantungan karena kebijakan harga dan kuantitas produksi dari satu produsen itu berpengaruh terhadap kebijakan harga
dan kuantitas produsen lain. Dan yang kelima, itu penggunaan iklan sangat intensif karena iklan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan perubahan selera konsumen. Oke, selanjutnya kita ke kelebihan dan juga kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, kelebihannya dulu. Yang pertama, pengusaha di pasar oligopoli itu memiliki sedikit pesaing. Kedua, penjual yang sedikit sehingga dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Ketiga, konsumen akan diuntungkan apabila terjadi perang harga. Yang keempat, perkembangan produk dalam pasar oligopoli itu cukup pesat karena dipengaruhi oleh kesadaran para produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Dan yang kelima, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, kelemahannya, yang pertama, produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar, tujuannya untuk menarik konsumen dan mendapatkan pelanggan. Kedua, sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat konsumen. Ketiga, adanya persaingan ketat di dalam pasar menyebabkan produsen baru itu sulit untuk masuk pasar. Yang keempat, produsen bisa melakukan kerjasama atau kartel, yang ini merusak iklim persaingan usaha yang sehat. Contoh dari pasar oligopoli sendiri adalah pasar semen, pasar sepeda motor, pasar mobil, pasar maskapai penerbangan. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang terakhir ini adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tapi ada diferensiasi produknya, entah itu perbedaan merek, bungkus, dan sebagainya di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Nah, ciri dari pasar monopolistik itu sendiri adalah yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual dan juga pembelinya. Kedua, produk yang diperjualbelikan itu bersifat heterogen atau terdapat diferensiasi produknya. Yang ketiga, adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. Yang keempat, promosi penjualan itu harus aktif karena produk yang dipasarkan itu berbeda dan persaingan yang kuat menyebabkan para penjual harus dapat merebut pangsa pasar dari pesaingnya. Dan yang terakhir, terdapat persaingan ketat antar produsen atau penjual. Setelah mengetahui ciri-cirinya, kita ke kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihan dari pasar monopolistik sendiri, yang pertama, penjualnya tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna sehingga pesaingnya sedikit. Yang kedua, perusahaan terdorong untuk mengadakan inovasi. Dan yang ketiga, pembeli tidak mudah berpindah dari produk yang dipilih selama ini. Kemudian, kelemahannya itu yang pertama, biaya yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar itu cukup mahal karena membutuhkan riset dan pengembangan produk. Kedua, persaingan sangat berat karena pasar didominasi produk-produk yang telah ternama sehingga sulit bagi perusahaan baru untuk meyakinkan konsumen agar pindah ke produk mereka. Nah, contoh dari pasar monopolistik, pasar shampoo, pasar sabun, pasar deterjen, dan lain-lain. Lalu, di era sekarang dengan teknologi yang berkembang pesat, apakah mempengaruhi struktur pasar yang sudah ada? Oke, di era sekarang ini teknologi berkembang dengan pesat dan membawa pengaruh di berbagai segi kehidupan, tak terkecuali pada perubahan struktur pasar. Lalu, bagaimana pengaruhnya? Salah satunya adalah adanya e-commerce. E-commerce merupakan aktivitas transaksi jual beli online atau perdagangan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, khususnya internet. Nah, contoh dari e-commerce ini yang sering digunakan itu adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Flipkart, dan lain sebagainya. Manfaat dari e-commerce baik bagi produsen dan konsumen itu antara lain yang pertama, tidak perlu menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Kedua, memperluas jangkauan pasar bagi produsen, memperluas jaringan usaha atau mitra kerja bagi produsen, biaya lebih efisien, menyederhanakan proses layanan, dan juga mempermudah akses informasi. Nah, itu tadi materi mengenai pasar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi yang menonton. Bila ada kurang dan